Assalamualaikum, selamat datang di channel Berbagi. Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga hari ini membawa keselamatan, kesehatan, dan kelimpahan rezeki bagi kalian. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas bukti Bung Karno adalah seorang waliullah atau wali Allah. Bung Karno bukan seorang kiai atau keturunan raja, tapi dia adalah seorang presiden pertama RI, yang menurut beberapa ulama besar, adalah termasuk wali Allah. Bukti-bukti Bung Karno sebagai seorang wali Allah, menurut kriteria yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau memang Bung Karno terbukti sebagai seorang wali Allah, bangsa Indonesia patut bangga, karena pemimpin bangsa ini adalah wali Allah. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah mendapatkan pemimpin negara dari seorang kekasih atau wali Allah, kecuali jika negara tersebut memang ditakdirkan untuk menjadi negara yang baik. Negara yang baik dikenal dengan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, artinya negara yang sangat bagus dan penduduknya yang beriman mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu gambaran negara yang baik dan juga dipimpin oleh wali Allah, yaitu negara yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Berikut ini adalah beberapa bukti tentang kewalian Bung Karno dengan 4 bukti sebagai berikut. Pertama, keseimbangan antara ilmu agama dan umum. Bung Karno adalah seorang insinyur yang keahliannya tidak dapat diragukan dalam berbagai disiplin ilmu umum. Dari segi kemampuan berbahasa, dikonfirmasi bahwa paling sedikitnya beliau menguasai 7 macam bahasa dunia yang menjadi kunci pintu ilmu dari berbagai penjuru. Sedangkan dalam bidang keagamaan, sebagaimana tercantum dalam buku biografi Soekarno, beliau telah mendapatkan penghargaan sebagai profesor honoris causa dalam bidang tauhid. Selain itu, sekalipun Bung Karno telah menjadi presiden, beliau masih sering nyantri dengan mendatangi kiai-kiai sepuh dan wali Allah untuk belajar. Pada masa hidup Kiai Sepuh, Syekhona Khalil Bangkalan, Bung Karno juga datang ke kediaman beliau. Bahkan, ubun-ubun Bung Karno ditiup oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Itulah sekelumit tentang nasab, keilmuan agama Bung Karno, Presiden pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, tidak pernah takut dan sedih. Siapa yang tidak tahu keberanian Bung Karno? Beliau tidak pernah gentar berhadapan dengan apapun, siapapun, serta dari negara manapun. Sebagai manusia, pasti memiliki rasa takut, dan itu telah diakui oleh Bung Karno. Namun, ditimbang dengan ketakutannya, sifat kesatria Bung Karno lebih menonjol. Bung Karno adalah sosok yang tidak pernah menundukkan kepala saat berhadapan dengan siapapun, kecuali Rasulullah dan guru spiritualnya. Inilah sifat para wali yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Ala inna awliya, Allahi la khaufun, alaihim walahum yahzanun. Artinya, ingatlah, sesungguhnya para wali Allah tidak sedikit pun merasa takut, dan tidak ada dalam diri mereka perasaan sedih. Kesedihan Bung Karno hanya tampak pada saat rakyatnya tertindas dan teraniaya, bukan karena dirinya tertindas atau teraniaya. Ketiga, pohon Soekarno di Mekah. Mungkin kita pernah mendengar pohon Soekarno yang ada di Mekah. Pohon itu adalah pohon nimba, tanaman khas Indonesia yang daunnya terasa pahit di lidah. Itulah pohon bawaan Bung Karno dari Indonesia. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa menanam pohon asal negaranya di Mekah Al-Mukarramah selain Soekarno. Jika Bung Karno bukan orang spesial di hadapan Allah, tidak mungkin beliau bisa menanam pohon asal Indonesia di Mekah Al-Mukarramah. Kemampuan Bung Karno dapat menanam pohon di Mekah karena Allah telah memberikan kemuliaan padanya. Kemuliaan ini dikenal dengan sebutan karomah. Dan yang terakhir, keempat, kepercayaan bangsa. Mengapa orang yang ditunjuk sebagai presiden Indonesia pertama kali adalah Soekarno?
Padahal saat itu masih banyak raja dan sultan-sultan dari berbagai daerah. Jawabannya, jelas karena kepercayaan rakyat Indonesia yang sangat dalam kepadanya. Baik dari golongan santri, abangan, maupun priai. Tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan rakyat secara masif dari berbagai lapisan, golongan, agama, dan suku, jika tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat sangat percaya kepada Soekarno karena mereka mencintainya. Datangnya cinta yang besar dari penduduk bumi ini karena ada cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertulis dalam sebuah hadis yang maknanya sebagai berikut. Apabila Allah mencintai makhluknya, maka Dia akan memanggil Jibril dan menyuruhnya untuk mencintainya. Ketika Jibril mencintainya, maka Dia akan mengatakan kepada penduduk langit untuk mencintainya. Sehingga seluruh penduduk langit pun mencintainya. Pada saat seluruh penduduk langit mencintainya, maka secara otomatis, seluruh penduduk bumi pun akan mencintainya. Kemudian, cinta yang sangat besar itu jatuh kepada sosok yang akrab dipanggil dengan Bung Karno.